Yuk, oke. Malam teman-teman semua. Apa kabar semuanya? Ini yang join-join aja, yang bergabung aja. Karena kayak presiden kita ya, 08 ya. 08 itu dapat wangsit, kita juga harus pakai wangsit mainnya. Enggak sih, bercanda. Karena memang saya lagi sibuk. Sibuk banget ya teman-teman, ya sangat sibuk. Ya karena saya mau menempuh hidup baru, jadi banyak pekerjaan, ini nggak kepegang, tapi at least ya marketnya juga belum recover. Tapi saya mau update karena kenapa sih kalau kita lihat sejak kalau dari pergerakan chartnya kita sepakat ya IHSG-nya ada yang bilang lu mau bearish lah, lu mau bikin kalau pakai kepiting Harmochi pattern mau ke 4.700 dan lain sebagainya. Kita harus adaptif teman-teman terkait dengan situasi tersebut. Tapi saya mau highlight rally yang kali ini kita mungkin bisa lihat ada kayak VCP lalu mau bilang cup and handle semuanya Kamu anything is jauh possible bilang for makanya IHSG-nya. Karena 30 kalau udah kita buka. lihat setelah dia breakout 6.400 6.500 mungkin kita akan lihat ini rally yang menurut saya itu akan sakit. Kenapa demikian? Karena pertama, orang-orang belum banyak siap semua dengan breakdown loss dan lain sebagainya. Saya akuin itu. Dan kita juga ya jujur aja memang banyak yang kayak blunder semuanya saling menyelamatkan diri. Tapi continuation pattern ini antara enak dan gak enak. Kenapa? Karena kalau saya udah kemarin dari rekaman yang terakhir saya kasih tahu kelas dadakan itu saya udah kasih tanda ya Bakri mau main. Dan kalau kita lihat semuanya itu Bakri akan main ya teman-teman. Dan saya baru nemu pattern yang kayak ini cukup menyeramkan kalau saya pikir ya oke lah dari kalau kita coba kita trace back story-nya saat ini ya mungkin kita bisa kasih satu gambaran overview ya. Saya cuma mau update pertama, saya update Bakri dulu. Di Bakri ini saya udah kemarin kasih tahu vektor tiba-tiba umumnya reaction langsung jack up kan besok, dan saya baru nyadar kalau misalnya kota dan lain sebagainya itu akan main ya teman-teman ya, kota MDIA, dan saya baru ngeliat satu pattern yang menarik. Dan teman-teman bisa lihat ya di grup itu saya ada kirimin ya yang menarik itu daftar list margin, dan kota itu maksud masuk marginable. Dan nanti untuk yang saat ini rally Bakri selanjutnya ini adalah gabungan saya rasa dari seluruh rally yang ada di IHSG nih teman-teman gitu. Nah, ini yang makanya saya bilang ini cukup menarik kalau secara position. Bakri itu antara dibenci dan disayang orang. Kita udah tahu itu sama-sama, teman-teman. Seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita dengar kayak gitu, kita harus nyikapinnya gimana? Oke, nah VKTR pertama. VKTR, eh, saya udah notice dan lain sebagainya, udah mulai keluar keluar research report, dan bahkan ini Bakri yang dimainin pun afiliasinya pun dimainin ya kayak Kota, MDIA, Oasa, BP, seperti itu JGL, udah mulai semuanya. Yang lagi pusing sekarang orang corporate finance Bakri. Dan kalau kita lihat dari 2008, kesalahan Bakri adalah karena krisis global dan nggak bisa maintain dan tidak bisa buang di atas. Nah, pertanyaan kita selanjutnya, era sekarang orang udah mulai ngerti market, ini siapa yang dibuang, kita buang kemana nggak tahu, mereka punya barang sebenarnya lumayan banyak dan mereka cukup rapi. Men, kalau kita lihat chart pattern semuanya cukup rapi kan, MJIA, FIFA, kita bisa lihat tuh semuanya. Nah, sampai sampai sini teman-teman nangkep nggak yang saya bilang? Nah, ini rally yang kita semua nggak bisa ngikutin maunya apa, semuanya nggak ketebak. Mungkin kalau teman-teman setuju, mungkin ketik 8, kalau dapat view-nya, dapat yang saya maksud, baru 888. Sampai sini paham dulu nggak? Kita mau sepaham. Saya kasih 30 detik, coba di komen aja. Nah, at least teman-teman ngerti ya, yang saya pengen kasih kode ya, karena ini rally beneran nggak enak. Antara ikut dan nggak ikut, saham Bakri ada banyak. Ada B7, B7 ya. B7 tuh BNBR, LT, terus abis itu ada Bumi, Dewa, UNSP, Betel udah bangkrut, lupakan, sama energi. Kalau Bakri yang baru, itu ada BRMS, kemudian ada FIFA, kemudian ada MDIA ya teman-teman. Selain ada MDIA, kemudian ada Jungle Land, ya, kemudian ada yang baru lagi Ali dan VKTR.
Kemudian yang afiliasinya ditaruh di tempat lain. Ada Kota, Wasa, MDIA. Nah, saran saya di Bakri itu akan dibuat liquid ya. Kemudian kalau kita ketika dibuat liquid ini ya teman-teman coba perhatikan ya, mana yang dipom-pom, semua orang udah pom-pom, dan saya rasa ketika breakout pakai Bakri ini juga cukup atraktif ya, karena menurut saya Bakri ini semua konglo digabung. Bakri itu kalau kita pernah belajar secara kita tahu ya, Nathaniel Rothschild aja dulu pernah ribut di Bumi PLC dan lain sebagainya. Ini konglo yang mungkin unik, Jiwasraya juga pernah kena dulu. Kalau kita lihat dari ini, kita kumpulin puzzle yang ada secara fundamental dan semua. Menurut saya ini rally yang paling cukup the most hated rally. Apakah ini ending cycle di Indonesia saya juga nggak bisa tebak. Karena kita cuma bisa jaga-jaga doang. Ketika sahamnya udah patah tren ya wis gitu. Dan Bakri ini teman-teman coba nanti teknikal teman-teman mau main barang kering atau gimana whatever. Yang jelas nanti ini jadi Pak permainannya toko roti, dan toko roti ini yang menurut saya yang agak cukup berat ya kali ini. Dan ini beda. Kalau PP kan kita bisa nebak. Semua orang udah tahu MSCI, tapi kan siapa yang kuat tahan-tahannya itu pertama. Mungkin Sinarmas lebih rapi. Ya oke lah DSSA kacau, tapi kan sekarang lebih rapi mainnya. Mereka masih ada INKP Tekim juga, walaupun memang beda kepala, beda sektor bisnis, beda kepala. Cuma Bakri ini yang menarik adalah barangnya basah semua dan semuanya bisa peluang main sama-sama. Ini jadi apa ya, kalau saya bilang kekhawatiran tersendiri gitu. Tapi kalau kita lihat tanda-tandanya, ya semua sudah pada tahu ya. Kalau kita trace back sejarah, teman-teman ingat nggak sih? Saya sering ngomong kalau Soeharto itu pro-nya Salim zaman dulu, Sumitro di era Orde Baru dia pro-nya adalah eh, Sumitro Joyo Hadikusumo, ya mereka pro-nya salah satunya ke orang-orang pribumi. Kalau Soeharto cukup pro-Chinese, dan waktu itu dia pro-nya William Suryajaya. Kita tahu Sumitro keluarganya juga dekat sama Hashim Bakri dan lain sebagainya. Pokoknya lebih dekat pribumi lah. Nah, teman-teman, kita juga cukup worry ya kalau misalnya, karena kan kalau kita lihat udah lihat arahnya Prabowo, makanya orang semua bilang narasi 9 haji, haji-haji pun juga udah mulai munculin, ada Haji Tanjung Pinang ya, kita udah bahas waktu itu MBSS. Saya bilang ada buyer, kemungkinan Gandasari, ternyata bener. Kalau kita telusurin, cuma saya nggak tahu ini market makingnya style ya siapa, tapi kalau kita lihat dari technical, teman-teman bisa ikutin, very rapi, MBSS juga masih balance sheet-nya rapi gitu ya, gitu bisa net cash pula, itu teman-teman bisa analyze lagi lah. Cuma MBSS saya sih nggak suka sekarang, valuasi sekarang gitu. Nah, Haji-Haji udah, Prabowo udah. Kekhawatiran saya selanjutnya itu jadi the most hated rally. Jadi saya bilang the most hated rally ya karena itu Bakri. Dan teman-teman orang bilang, oh Bakri kadal. Oh Bakri, teman-teman, oh Bakri menjadi concern tersendiri gitu. Nah ini mungkin teman-teman ya, kita juga perlu notice teman-teman Bakri ini ya, teman-teman mungkin kalau teman-teman di sini yang mungkin senior-senior, kita juga butuh bantuannya kali ini yang sudah pernah trading di 2008. Saya tahu mungkin juga banyak yang senior yang pengen coba lagi di market, boleh coba sharing apa yang terjadi di zaman kalian, karena kan saya juga misalnya anak baru 2008 masih SD SMP, dan saya nggak bisa bayangin ketika di puncak itu kayak apa gitu. Karena kalau saya lihat zaman dulu orang karena belum familiar dengan saham, jadi saya punya cerita. Saya dulu kerja di bank, salah satu nasabah saya HNWI, ya HNWI, dan mungkin ya HNWI juga adalah dana-dana nakalnya untuk main saham. Mereka main saham. Saya nggak, ini masih related sama keluarga apa, tapi namanya pernah ada di Panama Paper. Saya ngobrol sama istrinya, mereka bilang the most hated rally waktu dulu itu semua reksadana mereka sendiri itu beli semua saham Bakri B7. Ketika bubble prop, kemudian case itu ya Lehman Brothers semua 2008 kena, Asia kan Bakri collapse. Dan ini the most hated rally teman-teman ya yang kita bilang, makanya kayak ketika waktu itu untungnya rebound karena komoditi semua orang pada average down, coba at least bisa keluar, terus keluar ya udah orang nggak mau ini saham Bakri lagi. Kemudian kita tahu Bumi PLC, drama reverse stock split, dan kalau kita lihat saya bilang Bakri ini di semua zaman mereka bisa cari duit. Bahkan saat zaman kalau kita lihat, yang saya pelajari satu pattern adalah, dan saya baru ngeliat ya istilahnya saya, ya oke lah taruh di market, baru benar-benar belajar post COVID.
saya ngeliat dari pattern-pattern yang ada, semua zaman dia bisa cari duit. Bahkan dulu 2008, bahkan kayak kita tahu 2016, 2017 kan masa kelam Bakri, kemudian mereka reverse stock split lah, kemudian OWK-nya ditebus, buminya digoreng ke 500 lagi. Ya, dia ya adalah banyak drama-drama itu teman-teman bursa pada ikutin, dan saya yakin bahwa nanti the most hated rally selanjutnya semua saham Bakri ini agak serem ya, karena kalau kita lihat saya lihat Kota dan MDIA turnover sehari bisa di atas 50 bio. Ini saya juga cukup worry karena teman-teman saya tahu juga, karena di STI juga pasti ada ikut grup lain. Jadi kita bilang, kayak saya mau coba ingetin teman-teman, marketnya ini agak sulit cukup enak, dan karena kita tahu ya, kita udah ngalamin euforia di 9.000 ketika turun, oke, gitu. Kita lihat mana yang bisa rebound-rebound lagi, malah yang paling rebound sekarang Bakri kan, Hapsoro yang lokal-lokal kita bilang. Nah, Sinarmas juga ke maintain well. Kalau kita lihat patternnya Bakri, itu yang jadi ketakutan saya, teman-teman, kita nggak siap gitu, dan sekarang barangnya lebih banyak. Nah, mungkin ada yang kering, teman-teman identifikasi, ada yang bisa ditektokan, pahamin aja patternnya seperti itu. Dan kalau kita lihat juga ekonomi makin suram yang ke depan, kita ngelihat mungkin, tapi harapan memang, terlepas Prabowo udah pribadi pidato yang jelek, saya mau kasih hopium, udah lama nggak pernah kasih hopium. Teman-teman sadar nggak sih kalau misalnya kita ada Panda Jangan Bonds jadi dan blip lain ya. sebagainya, ya kita mungkin mengharapkan Number block flow ya, nggak teman-teman. boleh, nggak boleh blip nih. Mengharapkan flow, mungkin nanti teman-teman di akhir, oh, mungkin ada Panda Bonds, Japan, dan lain sebagainya, duit kotor, itu semua mau dicuci kemana ya, possible capital market. Tapi ya, the most hated rally. Tenang teman-teman, mix saya tetap care semuanya, nggak usah takut teman-teman ya. Nah, ada rekamannya juga, nggak usah takut. Nah, teman-teman sampai sini dapat kan? Saya cuma pengen nge-warning Bakri, ketika teman-teman trading, kalau saya penggerak indeks, saya masih tetap sama stance-nya, aman, TPIA, DSSA. Teman-teman juga bisa ini ya, teman-teman, apa namanya, fokus ke komoditas ya, teman-teman, kayak TINS atau Inco atau apa, tapi kawal pakai technical. TINS ya secara numbers jadi bagus, cuma walaupun nanti mereka masuk ke rare earth bisnis, kita nggak tahu cash-nya sustain atau enggak. Nikel Q3 takutnya jelek, sawit ya masih oke, lalu ya bisa lah masih hold. Sawit earnings Q on Q-nya bagus terus gitu ya. Saya juga, kita lihat ini Indonesia nih arahnya Prabowo nih shiftingnya komoditis. Mungkin in the future tema ya AI, data center, ya renewable gitu. Kemudian second half mungkin ada Danantara mau SOI, mau restructure, merger, dan lain semuanya. Tema-temanya berkisar itu aja, teman-teman. Tapi kalau kita lihat, whole ice ini on Bakri menurut saya. Ini saya juga nggak dengar komoditas lain atau apa. Saya baru ngeh aja tadi pagi, memang ada rapat divisi gitu ya di kantor. Saya baru ngeh connect. Ini kenapa tiba-tiba kalau kita lihat itu, oh, dari susunan saham margin, kok Kota tiba-tiba bisa masuk saham margin, kan aneh. Itu saham ya, ya dari ini tiba-tiba jadi atraktif banget, semua market tradingin kan pasti ada sesuatu Tambahannya ngono ya. ya teman-teman gitu. Ini yang ngomong-ngomong nih saya mute ya, bodo amat gitu teman-teman. Nah, mic-nya ini teman-teman udah ada satpam. Oi, bagus, bagus. Sampai sini teman-teman paham nggak? Kalau paham-paham ya ketik 888. Nah, teman-teman at least itu ya teman-teman. Saya mau warn dulu Bakri, at least dapat ya feelingnya ya. Hmm, saya mute teman-teman pokoknya. Ya, sampai sini paham ya. Saham Bakri seperti apa? Ya, at least ini the most hated rally, karena kita lihat PP semuanya baik. Kalau Bakri kan orang semua tahu, udah tahu cerita ramanya gitu. Tenang, udah di mute tapi kan ada yang mute sendiri. Kita bungkam yang ini. Nah, oke teman-teman. Oke, teman-teman ada lagi nggak teman-teman yang apa namanya, yang mau pertanyaan? Sampai sini at least dapat pahamannya ya. Karena saham Bakri ini the most hated rally, agak berat. Saya juga worry karena ketika orang nanti di luar sana bahas Bakri, kita nggak ketinggalan. Saya pengen kasih tahu risikonya. Dan ini nanti semua mungkin dimainin ya. Kalau kita lihat nanti, jangan heran mereka nanti mau corporate issue, right issue. Karena kalau kita lihat sebenarnya UNSP tiba-tiba debt to equity swap. Semua sahamnya, bahkan Jungle Land juga, RI semua. Dari mana uangnya? Itu kan jadi pertanyaan juga, teman-teman. Bakri orang bilang nggak ada duit, tapi kalau kita logika standby buyer dengan barang itu, apakah mungkin mereka mau nanti coba
tarik-tarik duit yang di luar untuk jadi buyer, untuk ngakalin secara finance transaction-nya kan bisa aja. Jadi ya ini the most hated rally saya bilang. Kalau kita lihat dari pattern yang ada, sejarah yang ada, ini combine yang menurut saya paling jelek. Nah, kalau BRMS kan kita udah tahu ya, Dewa, Bumi udah ada salimnya. Jadi ini perang adu kuat aja. Yang punya cash mana, orang-orangnya mana, tapi at least saling kuat-kuatan pengaruh. Cuma juga makanya kalau kita apa namanya Dewa juga kalau kita lihat Dewa juga orang mau wah pom-pom lagi dan Dewa malah make sense ya karena mau mimicking UN ya. Sejarah Kelam Saham Bakri itu saya dulu ada bukunya ya. Tapi ternyata buku itu saya nggak bawa pindahan ke tempat baru saya juga cukup kayaknya saya bawa saya masih bawa deh nanti semoga saya bisa cukup rangkumin ya saham itu zaman dulu saya Bakri nggak pernah nulis ya karena Bakri yang kita lihat ini nanti cukup sejarah kelamnya itu karena kalau saya bilang tulisan di internet paling lengkap Pak Teguh. Tapi saya juga kumpulin pengalaman-pengalaman sendiri, pengalaman-pengalaman jalanan. Bedanya mereka sudah adaptif dengan zaman-zaman sekarang. Teman-teman juga harus perhatikan. Apalagi dihembusin rumor kan, kayak si Anin memang mau maju jadi RI 2. Jadi apapun teman-teman ini the flow-nya nanti semua bisa circulated in Bakri Stocks dan Bumi pun sekarang kalau kita beli BRMS Dewa kan valuasinya masih masuk lu mau pakai tesis apa aja masuk mau kamu hitung DCF dan lain sebagainya future growth-nya masuk tinggal kuat-kuatan flow aja gitu ya teman-teman menarik ya bahkan sampai kaya ya gitulah kalau kita lihat energi juga diberesin reverse stock split ya kemudian RSS itu dibuat bagus sekarang even kalau kita lihat secara retain earnings kan minus ya jadi tidak bisa bagi dividen dan sebagainya kan mereka udah mulai book net profit tuh Lumpur Lapindo Energi nah itu aja juga di cash cow ya kita nggak tahu ya itu bahkan semua ada aja restructure kungfunya itu menarik banget jadi kalau lihat secara LK juga kadal-kadalan secara logikanya kita udah dapet dan kalau saya bilang ini the most hated rally saham yang cukup serem. Saya pengen teman-teman ya kalau mau trading wisely, kawal pakai technical, semua akan di mana-mana nanti saya bakal lihat lebih banyak yang bahas lagi. Kemarin saya juga pas satu video kelas sebelum ini, saya ada warning Bakri mau main, Bakri mau main. Kayaknya saya akan lihat ini lebih gila lagi ya. Apalagi mau dekat 2029 ya, teman-teman. 2 tahun rasa 5 tahun. Bakri Cashcow ya kita tahu Bumi, Dewa, Energi gitu. Tapi kan kalau kita lihat Cashcow, pertanyaannya kan gimana cara ngeluarinnya? Semua dibuat rugi, nggak ada ini. Ya hati-hati aja. Main mah nggak masalah. Yang penting kita bijak, punya trading plan. Misalnya kalau sahamnya udah patah tren ya, apa trailing stop dulu nggak apa-apa. Daripada kita nggak tahu kapan kenanya. Makanya saya bilang kalau untuk Konglo satu ini saya angkat tangan ya karena ini ya udahlah ini perang-perangannya kuat-kuatan seluruh Indonesia saya rasa mungkin orang yang zaman dulu main saham mau balas dendam lagi bisa make sense karena kalau kita lihat secara balik lagi market itu behavior apalagi kalau kita nggak belajar kita udah pernah lihat ya contoh yang di US ya itu lagi rame juga AI fund ya punya Leopold itu jack up gitu gagalnya gara-gara leverage gitu padahal bagus tesisnya di Indo nanti semua beli bakri nggak bisa buangnya kita juga takut simple tesis cuma yang penting teman-teman ingat tetap wise tetap bijak gitu ya teman-teman saya mau update ini mungkin ada satu dua pertanyaan atau beberapa pertanyaan sebelum saya kayaknya briefing soal bakri ini overall ya saya pengen briefing garis besarnya itu tema-tema saya udah tadi sebutkan upside lu terserah mau main bakri yang mana diskusi aja di grup lu mau tanya apapun ya dijawab kita saling diskusi aja deh kalau untuk kayak gini karena saya bilang beda dengan PP beda dengan Sinarmas beda dengan Konglo yang storyline ini Konglo yang nggak ketebak storynya karena barangnya terlalu banyak banjir teman-teman mau kalau mau tahu ya teman-teman bisa ngelihat ya kan shareholder 1% udah dibuka ini lebih ribet lagi strukturnya dari Salim. Dia bisa jadi pengendali dengan megang barang yang kecil dan lain sebagainya itu sangat unik kungfunya gitu teman-teman. Jadi saya bilang saya juga cukup nyerah kalau kayak gini ya gitu. Ya, kalau untuk Bakri the most hated rally saya nggak bisa ngomong banyak kawan-kawan semua. Ini yang kayak udah guyur-guyuran secara cerita atau apapun kadang nggak masuk nggak logis juga. Tapi itu sih yang saya pengen highlight Bakri, teman-teman, the most hated rally.
Saya juga nggak lihat komoditas lain, tapi pas saya lihat ketika kota masuk list saham margin di bulan Agustus, itu aneh banget. Itu jalan pintas. Lu tiba-tiba jadi tradable, jadi liquid, terus lu masuk. Dan MDIA juga nanti mungkin ya, orang goreng isunya, oh iya, nggak bayar ini. Ya, lu buktinya lu udah lihat, lu trading value, secara trading value semua pada beli. Ya, cukup menyeramkan. Tapi kalau kita lihat Konglo juga banyak sahamnya naik senyap ya di tengah market begini. Era Jaya mau ekspansi dan lewah. Pokoknya sebenarnya masih banyak story-nya teman-teman. Pas kita lihat tapi pergerakan senyap nggak ada duit barang di mereka semua ya udah kuat-kuatan ya. Dan ya Q2 kata orang suram tapi tidak sesuram itu, cuma ya suram ya kena forex loss aja sih. Kalau pas kita lihat earnings. Tapi saya feeling Q3 agak berat untuk nikel gitu. So far kalau banking ada yang nanya BCA second half harusnya lumayan bagus karena kan suku bunganya naik. Jadi kan ketika naik kemungkinan harapannya repricing loan itu nanti ada sedikit upside untuk BCA ya. Apa namanya? Saya lupa tadi upside loan-nya kan nanti kan corporate-nya growth tuh di Q2 kemarin. Itu baru book revenue-nya di Q3. Kita harapin jadi loan yield-nya pun akan meningkat. Harusnya Big BCA lebih oke second half. Bahkan mereka defensif pun bagus. Jangan kalau lihat government punya bank semua itu kan dibonuskan dari pemerintah. Nah, jadi teman-teman ini yang saya rasa ini perlu kita highlight. Saya so far nggak ada highlight apalagi mungkin ya kalau yang bahan-bahan lucu-lucuan gitu ya. Ah, gitu. Kalau DSSA saya bilang itu mah gampang. Kenapa? Siapa ZP di DSSA kok nggak habis-habis barang? Bisa aja emiten, jangan salah. Emiten. Kalau kita lihat sejarah, sejarah simpel ya, ZP itu bisa institusi pertama. Lu nggak usah ngomong tanya ZP siapa deh. Tapi kalau teman-teman kan ingat, Maybank dulu punya siapa? Punya Sinarmas kan, BNI, Bank itu kan BI kan punya sebelum dibeli Maybank kan punya Sinarmas. Sebelum dibeli Sinarmas ya bisa aja Pak Frankie-nya pakai ZP jangan salah itu kan bisa aja. DSSA memang masih oke cuma barangnya jadi terlalu banjir dan sekarang mungkin saya rasa yang problemnya mau target 2.000 3.000 bisa. Permasalahannya satu teman-teman, tahu nggak kenapa permasalahannya barangnya terlalu oke sekarang lebih banjir tapi diomongin semarket apakah naik jauh. Nah, itu makanya teman-teman kawal teknikal. Karena kalau kita lihat teknikalnya itu nggak bohong dijaga. Bahkan kalau dapat 600, ya malah menarik gitu. Gitu ya, teman-teman. Simple gitu. Kalau kayak grupnya Om Jembut, ya oke lah. MTech saya no comment ya. Saya no comment. PFI Bali no comment gitu ya. Kalau Net TV ini sebenarnya mau diselamatin, tapi filmnya tiarap. Tapi kita lihat patternnya. Apakah saya balik, kalau balik 100 aman sebenarnya karena kan dulu kan saya pernah warningnya PS-nya di berapa Net TV cuma teman-teman kita perlu notes karena kan kita tahu Samuel harus IP kalau dia jadi IPO di second half ini semua portonya dinaikin yang belum selamat cuma film jadi masih ada harapan gitu. MTech saya no comment, lu terserah mau gimana. MTech saya no comment ya. MTech udah no comment gitu karena kan sebenarnya story gampang cuma ini MTFN susah permasalahannya kan suspend equity-nya negatif. Permasalahan nih FCA adalah equity-nya negatif padahal itu menarik. Mereka nanti ada project yang bareng BP kan gitu ya oil exploration lah WTE atau apa bisa aja diinjek di situ gitu. Ya MITI lu inilah. Widodo gua nggak berani ya rekomen gua tahu ketika tahu sejarahnya dan ininya ya mau ada Isam atau mana gitu no comment. Kalau Trin 1.000 saya masih cuma jangan hope lah. Kalau ketika naik udah pengendalinya begini agak berat mending buang dulu deh. Iya tak ganti pengendali baru saya nggak dapat bayangan bisnisnya. Nggak pede aja nggak ngikutin. Permasalahan DSSA tuh terlalu banyak. Satu market udah tahu semua. Kita lihat peluang bikin riset ya semua udah pada riset tesisnya udah pada tahu. Ketika orang udah tahu semarket ya udah susah juga. Ya berarti ya mungkin akan target price-nya saya rasa lower gitu. Siapa yang mau dorong? Nah, itu jadi concern juga. Gitu aja. Ada pertanyaan lagi? Saya nggak bisa terlalu lama. Empix mah udah lihat teknikal aja. Nah, itu juga barang-barang murah. Kalau RI murah ya gitu. FUTR beli bakri no comment saya. GPRA murah. GPRA nih kalau misalnya mereka mau bikin story bisa aja. Jungle Land mah udahlah teknik trading aja kalau bakri itu ya. Gitu. Gitu. Nah, kalau misalnya Haji Isam juga tuh sebenarnya menarik, tapi kalau teknikal gitu. Ya, kalau BBD ini apa ya? Saya nggak ngeh. LT no comment paling berat. Pada ya, kayaknya mau RI deh.
Dooh, pada juga semua orang udah ngomongin ya nggak enak. Dooh yang mungkin saya rasa pindah balik PT ini dimasukin. Kalau IRA ya teman-teman tahu lah, sekarang kan fasenya unlock value realization, jadi satu ekosistem semua gerak-gerak IRSX apakah nanti RI-nya jalan, approve OJK jalan gitu. BBD. Kalau BBD saya bilang ini sekarang saya bilang aman. Ya, ya ada Salimnya, cuma ya kita lihat technical wise aja. Semua juga orang udah ngomongin kuat-kuatan gitu, kuat-kuatan beresnya. VKTR tuh RI-nya pasti jadi. Itu mesin utama. Cuma kita pasti diundur kapan? Sekarang semua orang corporate finance-nya Bakri stres. Janggalan RI, VKTR mau RI, UNSP Debt to Equity Swap, semua yang lain-lain subsidiaries juga mau main. Gimana coba? Pasti agak pusing. Ya tunggu aja. Cuma VKTR tuh agak kopong, walaupun udah kelihatan ada asetnya. Gitu. Saya nggak bisa nerima banyak pertanyaan lagi. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Nah, BRMS ya result lay down, lay low, emasnya nggak keserap banyak ya domestik. Emas-emasan udah agak berat nih. Kecuali kalau emasnya ASP-nya naik lagi, baru boost lagi sahamnya gitu. Bank kecil ini bisa jadi akhir tahun, tapi itu paling menarik ya saya lihat. Karena banyak juga ketemu-ketemu emiten bank kecil gitu, kayak ngomong, oh ya kita ada penjajakan gini-gini rencana ya mereka juga lagi nunggu environment market gitu. Kalau aman saya suka banget, gampang. Aman tuh buy and hold, penggerak indeks masalahnya sekarang saya malah percaya aman. BNBA dari dulu kita juga udah ngomongin. Kalau Bufa ini RI-nya saya no comment ya, nggak berani ngomong karena ini barang terlalu basah dan sekarang tuh jadi tradable aja. Jadi mungkin teman-teman technical wise, kalau aman metals bakri itu related bisa pakai funda masih kebayang gitu ya teman-teman gitu. Oke, apakah ada pertanyaan lagi teman-teman? Karena saya juga harus pergi minggu ini, mungkin nanti ya diskusi aja seperti biasa. Karena saya juga mau minggu ini saya itu admin-admin agak sibuk ya. Pertama saya mau menempuh hidup baru. Mohon maaf saya nggak bisa undang semuanya. Pestanya intimate party. Saya memang ya oke lah kita ke hit pas IHSG tapi at least kita bisa rebound bareng-bareng ya. Apalagi ya teman-teman ya, saya juga cuma itu aja. Saya pengen ngomongin at least udah ada grup juga kayak yang nggak handle kasihan juga saya, tapi tetap punya tanggung jawab. Saya rasa itu, mohon maaf nggak bisa undang semuanya, intimate party, marketnya juga turun banyak, tapi at least untung dia masih bisa ini gitu. Ya, ya mungkin yang penting doanya aja teman-teman gitu semuanya. Saya mau menempuh hidup baru minggu ini mungkin ya admin dia tetap ada lah selalu buat kalian. Saya juga walaupun sibuk nggak tetap ada kan, at least hampir tiap hari mau ditanya apa jawab. Ya semoga abis ini saya menempuh hidup baru, kita semua bisa rebound bareng-bareng. Saya mau fokus ini dulu. Dan dengan adanya ini, saya rasa ya mungkin harusnya kita udah kembali normal ya 2 minggu mendatang. Ya minggu depan, hari ini aja udah lumayan. Saya mohon bantuan doanya aja dari teman-teman seperti itu ya. Kelasnya jangan lupa teman-teman saya juga udah update ini cepat gitu. At least teman-teman ya yang semoga ya mau ini 888 udah lama nggak pernah itu ya. Saya kebetulan meritnya juga tanggal 8 bulan 8 teman-teman ya gitu. Saya cuma itu aja sih yang saya pengen update karena saya lihat udah lama nggak pernah update kelas juga kangen juga teman-teman ngisi kelas gitu kan diskusi ngasih insight kan at least lumayan even banyak yang nggak suka ya udah kita coba rebound kita perbaiki bareng-bareng yang loophole yang ada kita lebih baik lagi gitu market ke depan yang makanya saya bilang nih saya udah ngeh ini the most hated rally kalau teman-teman nggak ada guidance juga itu agak berat buat teman-teman karena guidance yang saya rasa ini yang udah di depan mata banget gitu. Udah jelas kenapa saya pilih tanggal 8, fotonya 8 ya. Gitu hidup presiden. Ya gitu teman-teman kalau itu ya feel free aja nggak usah. Maksudnya kayak saya juga bosen kalau ngelihat namanya grup ya yang aktif Abel, Bebek, siapa lagi? Ko Jericho, Ko Hardy, siapa lagi? Henry, Stephen, siapa lagi? Siapa lagi ayo? Brian, Om Fadil. Aduh bosen ya kalian mah diskusi-diskusi aja orang udah ini. Nah, ini juga antar sesat nih namanya siapa sekarang gue udah lupa ya. Dem-dem nih. Semua Raum.
Fikri, siapa lagi? Haji Asim. Nah, tuh semua yang aktif itu aja. Ya, maksudnya yang lain ada wadah, ada grup belajar. Ini nggak usah takut, nggak usah pakai gitu. Kemal, udah semua ya itu lagi yang aktif itu lagi yang aktif. Baca grup ya mungkin oke sekarang tidur udah nggak nyaman tapi mau tanya-tanya aja teman-teman. Ini namanya juga komunitas belajar bareng, grow bareng gitu. Ilmu nggak ada yang ini. Makin lama marketnya ya ini saya bilang susahnya di sini ya teman-teman gitu. I think nih saya rasa udah kelar ininya saya mau upload langsung ya ininya teman-teman at least biar nggak ada gambaran ya ada gambaran ya sekarang Bakri gitu ya Bakri mau main nih ya Bos Dila nih juga nih harusnya udah pada ngeh ini Bakri main makanya saya bilang ini teman-teman saya tahu banyak orang yang senior di bursa ada juga yang join tapi Kak mungkin bisa sharing sama Bakri dulu gimana ini bakal menarik karena ini bakal ke depan saya lihat petanya ini bakal susah saya lihat ini karena Bakri itu kungfunya paling banyak, kungfu di marketnya juga ada aja gitu. Ini lebih keren lagi dari PP saya rasa. Cuma ya memang kita nggak bisa ngarep kenaikan fantastis. Tapi kalau kita ngomong secara trade value ini lebih serem. Barangnya lebih banyak lagi gitu. Oke, saya rasa jadi itu aja teman-teman. Ya, kalau udah selesai insya Allah di-upload. Tetap grupnya udah aktif juga ya jangan dibuat sepi lah. Even ada serangan apa kita coba lawan bareng-bareng. Namanya komunitas ada aja loophole-nya nggak semua orang bisa selalu stay naik bukit. Ada kalanya orang juga harus turun ke lembah, tapi kita coba. Dan lembah, mumpung di lembah, baik naik lagi gitu. Oke, naik itu jangan jumawa, tetap belajar lagi, turun dulu nggak apa-apa, naik lagi. Gitu ya teman-teman semua. Oke, ada pertanyaan lagi, satu dua terakhir? Nggak ada nih. Yakin? 5 menit nih, saya masih tungguin nih. Masih bisa lah, satu dua. Aman ya? At least kebayang ya. Tadi saya udah briefingnya, result Big Bangs ya begitu aja, komoditas begitu. Kalau itu dari pandangan market. Ya nanti story-story ke depan tuh tetap banyak, tapi saya pengen kasih warning teman-teman. Sekarang kita coba kawal sesuatu kalau pakai teknikal, kalau dirasa ini TP, TP lah gitu. Senyamannya teman-teman, ini market akan berat ke depannya gitu ya, karena orang juga tahu ya. 1 2 tahun ke depan ya, 1 atau 2 tahun ke depan ini nanti ya ada krisis AI dan lain sebagainya itu bakal nanti lebih concern juga gitu ya. Agak berat nanti, tantangannya berat nanti gitu. Sebelum warning Bakri itu aku ada mengasih tanda ya teman-teman gitu. Kalau Enzo kan sekarang jadi liquid. Kalau nggak kuat 100, tradingin dulu aja. Udah sekarang nowadays yang bisa ditradingin, tradingin. Kayak dulu beef kemarin. Aduh, breakdown banyak tapi sekarang ditarik ke 400 juga kan. Gila kalau kita bilang zaman sekarang nih, aduh, ada aja ya teman-teman gitu tantangannya. Supa itu nanti bisa aja ada story, tapi saya nggak yakin. Cuma mereka secara result menarik. Kalau MLPT ya AI-an lah teman-teman tahu ya gitu. Udah itu aja teman-teman yang kalau saya teman-teman dirasa pengen cut loss bisa cut loss udah nggak ada feeling go ahead gitu kalau misalnya bingung japri japri aja gitu ya kita masih tetap bisa handle gitu di grup STE ada bilang lay low semua maksudnya gini jadi konglo tuh bingung exitnya kemana marketnya begini lu mau jual buang ke MSCI nggak bisa tuh ini ya mau dorong bareng juga belum ada clarity even katanya FTSE mau melunak ya saya rasa sih MSCI mau ngisengin Indonesia sih bodoh amat even presidennya begitu kita renewable SDA-nya masih banyak bro kalau saya sih tetap kita harus positif ya jadi investor saham oke kita boleh prepare yang negatif gitu oke saya rasa itu aja teman-teman ya udah 3 menit ini pakai zoomnya gratis ya gitu Goto, saya bilang ini agak berat. Dilation pasti, kemungkinan itu saya yakin 80%. Kecuali ada yang mau nge-jack up, mau makan tuh tiba-tiba 200 juta lot. Itu siapa yang mau makan atau Prabowo bilang, oh kita 8% kita nggak ngefek kok itu ya. Mulutnya dia emang harimau sih, emang biadab itu. Atau ntar dan antara mau, kayak nggak tahu lah. Saya bilang secara numbers juga berat Goto itu. Kalau MLGLV saya I don't want to speak ini agak berat ya saat grupnya itu. Lu lihat udang aja di kapal kadalin. Kapal-kapal I don't see any upside sebenarnya. Tuh biasa kapal saya benci. Bull juga saya benci, saya nggak suka. Gitu ya. Preferensi aja. Even fundanya bagus di tradingin go ahead. Gitu. Cerita mah selalu ada. Nah, kalau kapal tanker kan kita tahu semua expected harga di Q3, Q4 bagus semua. Cuma ya itu makanya orang semua hajar bull satu market. Tapi kan tahu legenda suramnya gimana. Tamachan juga saya suka tuh cuma ya masalahnya itu.
ini kuat atau enggak gitu. Kalaupun Tamachan sekarang udah 10% ada dia nggak bisa macem-macem sih. To break or not to break aja tuh Tamachan dikasih konsol. Saya masa mau update itu aja teman-teman. Nggak usah sungkan atau apa teman-teman. Ini ada orang mikir kayak komunitas ini selalu ada kok buat kalian. Kalau beris pun ya kita juga tetap ini. MTech tuh, udahlah, gue bingung MTech lu orang tuh tiap hari lagi nggak main susah bro MTech itu. MTech tuh kalau YP-nya akun panjang, emitennya akun itu baru mau enak. Story-nya gampang gitu. Bagi barang make sense, kalaupun misalnya deal-dealan sama dia mau jual sebagian tuker buat ngejack up atapnya juga make sense gitu. Yang jelas barang masih belum ke unlock banyak kok. Itu barang-barang anak nomine owner dari IPO aja itu belum dibagi. Kuat-kuatan aja gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau TP, go ahead teman-teman. Nggak usah takut. In this economy yang bisa di TP, TP. Kalau 08 Lengser nggak mungkin lah. Sejahanam-jahanamnya tuh orang backingannya banyak. Jangan ngomong-ngomong itu lah. Itu ya teman-teman. Saya rasa see you semua. Sudah 1 menit. Insya Allah. Jadi update. Tetap berjuang ya teman-teman. Oke, thank you semua yang udah join.